bagaimana menyiasati trik data fresh ini agar data fresh Anda bisa approve. Data fresh ini dibagi menjadi dua. Ada 6 skill yang akan saya bicarakan di sini agar penghasilan Anda bisa bertambah. Jika masalah itu besar, maka hadiahnya pun akan besar. Begitu juga sebaliknya. Terima kasihlah kepada masalah, karena masalah ini yang akan mendewasakan Anda. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudah segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dimurahkan rezekinya agar Anda bisa mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini, bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online. Dan selengkapnya video saya ini, stay tune. Dalam hidup, kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Percaya pada apa yang kamu miliki, lalu berjalanlah sebagaimana tujuanmu mengarah, meski memang ada hambatan yang selalu ada. Berat, ringan, pahit, manis, dingin, bahkan beradang. Sebab kelak kamu akan menjumpai proses itu, dan tidak ada yang bisa menolongmu saat kejatuhan menimpamu kecuali dirimu sendiri. Bangkit atau tenggelam, itu kamu yang akan menjalani. Bukan temanmu, bukan sahabatmu, bukan ibumu, dan bukan pacarmu, tetapi kamu sendiri. Dan apapun yang terjadi adalah keputusanmu tentang seberapa besar usaha dan keyakinanmu terhadap tujuan yang ingin kamu dapatkan. Juan Pablo. Mungkin sobat pinjol lovers juga mengalami di era PPKM ini, pinjol bukannya semakin mudah, dan pinjol ini semakin hari semakin sulit. Sering saya jumpai komen-komen di media sosial yang mengenai data fresh ini. Data fresh ini akhir-akhir ini sangat sulit dan tidak mudah. Banyak dari mereka yang mengeluh tentang data fresh ini, karena data fresh ini dari segi pengakuan dia tidak memiliki histori dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Mereka banyak yang mengeluh, dan saya melihat fenomena ini tentang data fresh ini. Padahal data fresh ini mungkin saat ini pinjol lovers lagi butuh sesuatu ataupun gimana, mungkin data fresh ini bisa menjadi solusi. Tapi kenapa semakin hari ini data fresh ini semakin sulit? Untuk menjawab fenomena ini, saya akan menjelaskan kepada pinjol lovers bagaimana menyiasati trik data fresh ini agar data fresh Anda bisa approve di suatu pinjaman online dan menjadi solusi finansial Anda. Karena data fresh ini kebanyakan kalau orang nggak ngerti, mereka bangga memiliki data fresh. Tapi sebaliknya, ketika Anda punya data fresh, itu merupakan PR besar bagi Anda untuk Anda bisa menerima kepercayaan di pinjaman online. Sebelum pinjol lovers mengajukan ke pinjaman online,
Anda bisa pelajari di video saya sebelumnya trik setting HP agar ACC di part 1 dan part 2. Anda pelajari sepenuhnya di situ. Baru Anda bisa melanjutkan untuk pengajuan ke pinjaman online ini. Data fresh ini dibagi menjadi dua. Data fresh artinya data yang belum menyentuh pinjaman online atau virgin. Yang kedua, data fresh yang sudah terkontaminasi atau data fresh penolakan. Nah, ini berbeda. Setelah kalian mempelajari trik setting HP tadi, pastikan kalian menggunakan nomor dan HP yang Anda gunakan sehari-hari. Terus jangan lupa Anda harus mempelajari Google Map tentang lini masa. Apakah pekerjaan Anda ada di histori tempat yang sering Anda kunjungi, karena ini sangat menentukan untuk membangun sebuah fondasi legal Anda. Ingat, legal 3 yang diizinkan: mikrofon, kamera, dan lokasi. Untuk Anda yang menjadi korban PHK, Anda bisa memakai tempat kerja terdahulu, karena di situ HP Anda, riwayat Anda tentang tempat Anda yang Anda kunjungi terrecord semua di situ. Ketika Anda menggunakan tempat yang Anda bekerja yang terdahulu, kemungkinan besar Anda bisa di-approve. Perhatikan trik data fresh ini. Ketika Anda selesai itu semua, baru kita di tahap eksekusi. Untuk mengetes data itu bagus atau worth it atau bisa dikelola atau tidak, Anda coba pengajuan ke kredit online. Ketika data fresh ini di ACC ke kredit online, baru Anda bisa lanjutkan ke jalur kredit online itu di aplikasi pinjaman online-nya. Nah, kemungkinan besar 90% data itu masih bisa diolah. Ini yang gak banyak orang tahu, dan ini sudah saya praktekkan, sudah saya terapkan. Baru-baru ini orang Palu mencobanya trik ini. Ada lagi orang Padang, Sulawesi, dan lain sebagainya. Trik ini yang membuat mereka bisa approve di pinjaman online. Gak banyak orang tahu. Jadi Anda bisa mempraktekkan trik ini. Saya memberikan trik ini kepada Anda cuma-cuma. Ini yang harus Anda simak, karena ketika Anda mencederai perusahaan pinjaman legal ini yang memiliki slip OJK atau push dan fail, Anda kemungkinan tidak bisa approve di legal lainnya. Manfaatkanlah kesempatan ini. Berbeda dengan data fresh yang terkontaminasi, ada penolakan. Ketika dia mengajukan ke kredit online ini, saya yakin data fresh ini tidak bisa ACC, ataupun ke pinjol yang lain pasti tidak ACC, karena dari awal mereka salah alur. Sehingga untuk data fresh yang terkontaminasi, Anda bisa breakkan data itu sekitar 1 minggu berikutnya. 1 minggu itu Anda wajib break total. Ketika Anda tidak diterima, Anda ajukan di minggu berikutnya, tapi dengan tidak banyak APK, paling 3-4 APK Anda stop. Setiap minggu Anda ajukan. Saya yakin suatu saat ketika Anda di-approve 1 APK, itu kepercayaan mereka. Manfaatkanlah. Ketika Anda membayar 1 APK tersebut untuk data fresh yang terkontaminasi, maka keran legal lainnya akan terbuka untuk Anda. Dan ingat, di era sekarang legal ini memiliki kuota. Anda tidak bisa approve banyak di pinjaman legal ini karena mereka membatasi dan mereka meminimalisir kerugian perusahaan ini. Paling Anda bisa approve antara 2-3 APK yang belum ada riwayat pembayarannya. Selebihnya itu Anda pasti ditolak. Itu pengalaman saya yang saya praktekkan ke member-member kami ataupun yang ke lain pinjol lovers yang lainnya. Karena pembatasan kuota ini yang harus kita
pelajari dan kita mengerti. Berbeda dengan ilegal. Ilegal tidak memiliki pembatasan kuota ini. Trik data fresh, bagaimana Anda bisa memaksimalkan data itu, bagaimana Anda bisa mengetes data itu, dan supaya Anda mendapatkan sebuah jawaban dari finansial Anda. Ketika orang berkonsultasi kepada saya, banyak dari mereka yang aneh-aneh. Ada yang lari ke pinjol ini buat biaya nikah, ada yang lari ke pinjol ini buat biaya kelahiran, ataupun yang lainnya. Saya yakin mereka dengan lari seperti ini, saya yakin ketika dia merasakan sebuah galbah, paling tidak 2 atau 3 APK, mindset mereka pasti akan rusak. Dan mereka berharap banyak dalam pinjol ini. Ketika Anda berharap banyak, Anda tidak bisa akan maju dalam kehidupan Anda. Artinya, kondisi finansial Anda bukan membaik, malah terpuruk. Dan Anda tidak bisa keluar dari masalah finansial ini, karena otak Anda terkontaminasi dengan pinjol ini. Untuk Anda keluar dari masalah finansial ini, Anda harus ikhlas dengan keadaan Anda saat ini. Yang kedua, Anda harus ikhlas ketika Anda tidak punya pembiayaan, ketika Anda tidak menemukan solusi finansial. Anda harus merelakan barang Anda dijual untuk kebutuhan kelahiran, ataupun nikah, ataupun yang lainnya. Sebenarnya sangat simpel aja, karena Anda sendirilah yang membuat sebuah masalah ini menjadi berat. Anda tidak ikhlas melepaskan apa yang Anda punya untuk menjadi jawaban solusi finansial ini. Ketika Anda ikhlas, Anda hidup tenang tanpa hutang, maka saya sangat yakin keadaan finansial Anda akan sedikit demi sedikit akan membaik. Karena apa? Anda tidak terbebani, sehingga inspirasi Anda, pola pikir Anda, cara melihat Anda masalah itu berbeda, sehingga Anda memiliki sebuah ide-ide dan gagasan baru untuk Anda bisa keluar dari masalah ini. Karena Anda tidak tertekan. Untuk ikhlas ini pun tidak mudah, dan ini sangat berat. Saya pun pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya ketika usaha bangkrut, ketika semua aset yang saya jual ini tidak ada. Hutang itu tidak sepenuhnya selesai. Ketika pengusaha itu bangkrut, bisa bangkrut 0 pun itu bagus. Rata-rata mereka ketika bangkrut, mereka meninggalkan hutang. Dan saya, semua aset saya, aset yang saya miliki, aset yang saya gunakan untuk usaha itu semua saya jual. Sampai motor pun saya tidak punya. Bayangkan, saya harus kemana-mana menggunakan Gojek. Dari situ saya belajar. Ketika beban saya ini sudah lepas dan tinggal hanya sedikit beberapa, disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa bangkit, dan bagaimana caranya saya bisa mencari solusi finansial berikutnya. Karena di situ saya tidak bekerja dan tidak ada pemasukan, tapi pola pikir saya yang saya ubah. Saya tidak ingin mencari uang, tapi bagaimana uang itu hadir dalam kehidupan saya. Ketika saya mencari cara-cara tersebut, akhirnya ketika beban saya lepas, akhirnya inspirasi dan ide-ide baru saya dapatkan. Saya membangun PTT ini, dan saya membangun pelatihan-pelatihan yang lain. Karena ketika beban saya sudah lepas, kreativitas, ide saya, gagasan saya bisa muncul dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika Anda tidak mau mengikhlaskan, itu sangat sulit. Anda akan berputar-putar di lingkup masalah tersebut, dan Anda tidak bisa survive dalam kehidupan. Orang yang berhutang di pinjol ini kebanyakan kalangan menengah ke bawah, dan mereka memiliki masalah finansial atau kurangnya penghasilan. Nah, ada beberapa skill yang Anda harus pelajari agar penghasilan Anda bisa bertambah.
Ada 6 skill yang akan saya bicarakan di sini agar penghasilan Anda bisa bertambah. Ketika ke-6 skill ini bisa Anda tingkatkan, secara otomatis finansial Anda akan meningkat. Yang pertama adalah skill closing. Skill closing ini adalah skill akhir dari penjualan. Bagaimana Anda mengkondisikan pembeli untuk segera membayar ke Anda, baik itu jasa ataupun produk Anda. Ketika mereka melewati tahap-tahap seperti Anda menjelaskan knowledge produk Anda seperti apa dan bagaimana Anda menguasai skill closing ini. Yang kedua adalah skill public speaking. Nah, public speaking ini saya nggak tahu fenomenanya seperti apa. Yang jelas saya melihat banyak orang-orang sukses, mereka memiliki skill public speaking ini. Bukan berarti saya bisa hadir dan ngomong seperti ini, bukan berarti saya bisa. Saya pun belajar. Dulu saya orangnya introvert yang malu, tapi saya tahu musuh terbesar dalam diri saya adalah diri saya sendiri, dan saya harus mengalahkan diri saya ini. Saya mulai belajar bagaimana saya mendelegasikan atau membriefing tim-tim saya ini dengan satu misi dan satu visi untuk usaha saya ke depannya. Dan saya mulai mengikuti workshop-workshop yang lain. Kebetulan panitia workshop ini teman-teman saya, dan saya mencoba untuk menghilangkan rasa grogi atau nervous saya ini. Saya coba untuk maju ke panggung, walaupun itu hanya sekedar pembukaan atau apapun. Saya belajar, dan di platform YouTube ini saya pun senang. Saya pun bisa mempraktekkan lagi skill public speaking saya ini. Yang berikutnya adalah skill leadership, skill kepemimpinan. Perusahaan yang sukses atau bisnis yang sukses, tidak mungkin bisnis itu dijalankan oleh satu tunggal. Mereka pasti memiliki teamwork. Dan untuk menjadi seorang leadership atau pemimpin yang baik, pemimpin itu bukan suruh sana, suruh ini, suruh itu. Kalau Anda jadi pemimpin, Anda jangan bermental seperti bos. Karena pemimpin yang menyuruh ke sana, menyuruh ke sini, itu pemimpin yang skillnya rendah. Pemimpin yang memiliki skill leadership tinggi adalah ketika timnya tidak disuruh, mereka sudah bisa menjalankan sendiri. Mereka sudah bisa tertata, dan tanpa disuruh pun mereka sudah jalan. Tugas kita sebagai seorang leader yang baik adalah kita memotivasi mereka dan kita menginspirasi mereka, sehingga mereka terkonsep dan terpacu oleh ide-ide kita. Sebagai seorang leadership adalah sebagai contoh teladan bagi teamwork kita, dan kita juga harus tidak sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada teamwork kita, karena dalam prinsip saya berwirausaha, my team is my family. Ketika mereka pulang dari kerjaan, saya selalu mengucapkan terima kasih dan hati-hati. Dan ketika saya hadir dalam usaha saya paling enggak harus datang lebih awal, karena saya sebagai contoh, setengah jam saya sudah datang. Walaupun itu saya belum membuka stand saya, dan saya sudah datang. Walaupun itu saya ngopi di sekitar area situ, karena kebiasaan saya ketika saya datang, saya tidak bisa langsung kerja. Jangan salahkan mereka kalau mereka sering telat, karena Anda mencontoh hal yang tidak baik. Dan ketika saya pun tidak bisa hadir, dan ketika pun saya datang terlambat, saya pasti menginfokan kepada mereka, karena saya menghormati mereka sebagai my team is my family. Yang berikutnya, skill team management. Skill team management atau biasanya kita sebut priority team. Dalam priority team ini, dalam sekolah kita tidak dijelaskan, karena sekolah dituntut kita untuk menguasai semua mata pelajaran. Tidak ada yang diprioritaskan. Kita harus mendapatkan nilai bagus dalam matematika, bahasa Inggris,
fisika dan lain-lainnya. Sedangkan untuk kita menjalankan sebuah bisnis ada prioritasnya. Apa yang kita unggulkan di situ, apa yang kita tekankan di situ, itu harus menjadi prioritas atau identitas kita. Dalam sekolahan kita tidak diajarkan antara prioritas ini, dan prioritas ini harus berjalan semua dalam waktu singkat 24 jam. Ketika kita bisa memprioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, maka kehidupan Anda dan finansial Anda akan membaik. Yang berikutnya adalah skill keuangan. Bagaimana kita mengelola sebuah keuangan. Bukan seberapa banyak Anda menerima dari uang tersebut, tapi seberapa pintar Anda mengelola uang tersebut. Ketika Anda memiliki uang 100.000, Anda selalu berpikir bagaimana 100.000 ini bisa meningkat, bagaimana 100.000 ini bisa berkembang. Nah, ini yang harus kita latih, skill keuangan ini. Skill keuangan ini adalah skill yang dituntut kita untuk kita bisa mengembangkan uang kita ini. Uang ini kita putarkan, terserah untuk apa, untuk berdagang, untuk jualan, ataupun yang lainnya. Skill yang paling penting, skill ini paling penting di antara skill semua yang saya bicarakan tadi. Mindset skill. Set aturan main pikiran. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita rencanakan itu berpola, dan pikiran ini menentukan Anda harus mengarah kemana. Kalau Anda melihat suatu masalah ini sebagai tantangan Anda, berarti Anda orang yang optimis. Ketika Anda optimis melihat sebuah tujuan tanpa menghiraukan sebuah masalah, masalah itu pasti akan kabur dan pasti Anda selesaikan. Ketika Anda pesimis melihat masalah ini bukan menjadi selesai, tapi Anda dikuasai oleh masalah tersebut. Kita harus tahu kapan waktunya kita optimis dan kapan waktunya kita pesimis, kapan waktunya kita senang dan kapan kita waktunya sedih. Nah, hidup ini bukankah butuh keseimbangan untuk kita bisa berjalan beriringan selaras sampai dengan tujuan. Mindset ini mempengaruhi seseorang. Orang itu maju atau berkembangnya dari mindset ini. Tidak banyak orang yang bisa mengelola mindsetnya ini. Kebanyakan dari mereka, ketika mereka terbentur dari sebuah masalah, mereka lemah, mereka down. Kita boleh lemah, tapi kita tidak boleh menyerah, apalagi berhenti. Karena masalah itu adalah tantangan, dan di dalam tantangan itu ada sebuah hadiah. Ketika masalah itu besar, maka hadiahnya pun akan besar. Begitu juga sebaliknya, karena masalah itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk hambanya. Ketika Anda lulus dari masalah itu, ketika Anda lulus dari sekolahan, Anda akan naik kelas. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika Anda lulus dari masalah itu, derajat Anda pasti akan naik. Berterima kasihlah kepada masalah, karena masalah ini yang akan mendewasakan Anda, karena masalah ini yang akan membuat hidup Anda menjadi berguna, dan karena masalah ini Anda bisa kuat dan tegar menghadapi sebuah cobaan dan rintangan hidup. Mudah-mudahan dari keenam skill ini kita harus sering latih dan kita harus sering kembangkan, karena ketika skill ini meningkat, maka kondisi finansial Anda otomatis pasti akan meningkat. Mungkin sekian video saya. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas masalah pinjaman online atau trik-trik finansial yang lain supaya Anda bisa keluar dari masalah finansial ini, khususnya hutang pinjaman online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda, dan tolong dibantu dengan subscribe, like, dan komen agar
banyak dari pinjol lovers yang lain yang terbantu dengan konten ini. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini pembimbing online finansial yang customer service, analisis ataupun yang lainnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epic, cerdas, bijak, dan struktur. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online finansial Anda kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin melihat media sosial saya, silakan lihat di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan kepada tim admin media sosial saya masalah pinjaman online finansial yang lain. Dengan Anda berkonsultasi kepada tim admin saya, niscaya apapun masalah pinjaman online Anda bisa terselesaikan. Dalam hidup kita tidak bisa menghindari dari sebuah masalah. Bukan keadaan yang membentuk Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadap keadaan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.